Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak dosen Bahasa Indonesia dan rekan-rekan semuanya. Baik, pada tugas kelima ini di pertemuan ke-6, izin saya memperkenalkan nama dulu. Saya Burhan, NIM 2511096, Prodi Informatika. Izin, saya akan membahas terkait bahasa Indonesia ini dengan tema sejarah ejaan dari Van Ophuijsen, ejaan yang disempurnakan atau EYD, dan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEB. Nah, sebelum memasuki materi ini, saya akan membahas sedikit terlebih dahulu tentang sejarah bahasa dan pengertian bahasa Indonesia. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa sejarah bahasa Indonesia adalah kisah tentang keberhasilan suatu bahasa pergaulan yang ada di seluruh Nusantara dan sebagai alat pemersatu di tengah keberagaman suku dan bahasa daerah di Indonesia. Dan sejalan sifat manusiawi pada bahasa, sifat ini dinamis dan bahasa ini mengikuti sifat manusiawinya yang selalu berpotensial berubah. Akibatnya, tidak jarang unsur-unsur suatu bahasa mengalami perubahan. Yang kita akan bahas pada tugas ini itu sejarah perubahannya. Sedangkan pengertian bahasa Indonesia dalam kedudukan sebagai bahasa nasional didasarkan pada Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928, sementara dalam kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 bab ke-15 pasal 36 yang berbunyi bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Dan terkait tema yang kita bahas pada siang hari ini, tema utama kita adalah sejarah dari Van Ophuijsen, ejaan yang disempurnakan dan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Di mana dalam sejarah ejaan bahasa Indonesia adalah cerminan dari dinamika linguistik dan politik di Indonesia. Pertama, terkait ejaan Van Ophuijsen, ejaan Van Ophuijsen ini adalah sistem ejaan bahasa Melayu yang menjadi cikal bakal bahasa Indonesia. Pertama yang dibakukan menggunakan huruf Latin oleh pemerintah kolonial Belanda saat itu. Kemudian ditetapkan pada tahun 1901. Ejaan ini berlaku hingga tahun 1947. Dan tentunya dinamai sesuai penyusun utamanya seorang sarjana bahasa berkebangsaan Belanda, Charles Adrian Van Ophuijsen. Beliau juga dibantu oleh Engku Nawawi gelar Sultan dan beliau juga dibantu oleh rekannya Engku Nawawi gelar Sultan Makmur dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim. Dan ejaan ini sangat dipengaruhi oleh sistem ortografi Belanda, sehingga penulisan hurufnya terasa asing jika dibandingkan dengan ejaan modern yang saat ini. Contoh, Soekarno, bacanya Soekarno, Guru Goiru atau bacanya Guru, di mana vokal U ditulis dengan dua huruf O, E. Begitu juga dengan konsonan J ditulis dengan huruf DJ, yang contohnya Jakarta, Raja, dan lain sebagainya. Ejaan Van Ophuijsen menjadi saksi penting dalam sejarah bangsa. Digunakan dalam dokumen-dokumen penting, termasuk pada naskah-naskah pergerakan nasional dan karya sastra awal Balai Pustaka. Selanjutnya yang kedua, tentang ejaan yang disempurnakan. Ejaan yang disempurnakan ini atau EYD ini adalah pedoman resmi tata cara penulisan bahasa Indonesia yang mengatur penggunaan huruf, penulisan kata, penggunaan tanda baca, dan penulisan unsur serapan secara baku. EYD ini merupakan sistem ejaan yang paling lama, berlaku dan menjadi pondasi utama dalam
penulisan bahasa Indonesia modern. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan dan menyeragamkan cara penulisan bahasa Indonesia, terutama dalam dokumen formal, karya ilmiah, dan pendidikan. Perubahan utama yang dibawa EYD dibanding dengan ejaan yang sebelumnya, terutama EYD adalah pedoman yang memberikan keseragaman dan kepastian dalam bahasa tulis, menjadikannya standar baku bagi semua penutur bahasa Indonesia. Dan yang terakhir, tentang sejarah PUEB atau Sejarah Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, adalah bagian dari upaya Badan Bahasa untuk terus mempengaruhi kaidah penulisan sering berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun latar belakang dan peresmian PUEB ini yang diresmikan pada tahun 2015 melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Permendikbud Republik Indonesia nomor 50 tahun 2015. PUEB ini secara resmi menggantikan pedoman sebelumnya, yaitu ejaan yang disempurnakan atau EYD. Apa sih tujuan perubahan ini? Nah, tujuan perubahan ini salah satunya adalah pergantian dari EYD menjadi PUEB didasari oleh beberapa kebutuhan. Satu, mengakomodasi perkembangan bahasa Indonesia yang mengalami perkembangan pesat, terutama dalam penyerapan unsur asing akibat kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang kedua, fungsi memantapkan bahasa Indonesia yang menyediakan paduan ejaan yang lebih jelas dan lengkap untuk memastikan penggunaan bahasa yang konsisten dan benar di berbagai kalangan. Akhir masa PUEB ini adalah meskipun hadir untuk melengkapi EYD, masa berlakunya relatif singkat. Pada tahun 2022, PUEB digantikan dengan dan disempurnakan oleh nama-nama baru, yaitu ejaan yang disempurnakan edisi kelima. Artinya, PUEB ini adalah jembatan penting dalam sejarah ejaan yang baru berlaku antara 2015 sampai 2022. PUEB ini merupakan penyempurnaan dan perluasan dari EYD, yang kini isinya telah terintegrasi dengan EYD edisi 5 yang berlaku saat ini. Baik, mungkin cukup penjelasan saya sampai pada siang hari ini tentang sejarah ejaan dari Pan of Hisen serta ejaan yang disempurnakan dan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEB. Adapun sumber referensi saya yaitu kitab Logat Maluju yang disusun Charles Pan Huysen dan timnya, dua diresmikan dengan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972 tentang EYD yang pertama. Dan referensi yang terakhir yaitu diresmikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Permendikbud nomor 50 tahun 2015. Saya kira cukup sampai di sini penjelasan saya. Baik, cukup penjelasan saya pada siang hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.